Ya, kali ini kita mengambil tema Dr. Richard Lee. Kasus apa ini? Ah, bagus sekali nih judulnya nih. Kasus apa ini? Kenapa saya ngambil tema ini, teman-teman? Begini ya, di Indonesia ini kan banyak ya yang namanya dokter-dokter, ya kan? Namanya dokter-dokter kecantikan tuh banyak. Kalau diperlakukan seperti ini kan juga berbahaya, teman-teman, ya kan? Nah, banyak dokter di Indonesia, tapi hanya satu dokter yang seperti ini, ya. Ini ada beritanya, ini langsung dari Kompas ya, dari Kompas. Saya akan bacakan untuk Anda ya. Ini ya, ini ada Maria F. Pro, berasa naik bis jurusan Pantura Mister Si. Asik. Bukan, kalau saya lagi opening tuh ya begini nih, openingnya. Mario Evro, kasus ini dengki, makanya etika kedokteran sudah diabaikan, bahkan etika berbicara di media sudah musnah ya, musnah. Jadi gini, saya juga akan menyampaikan ya, sebenarnya ada apa dengan kasus ini, ya. Ya sejujurnya sama saya dengan Maria ya, Maria. Sama, saya menilai bahwa kasus ini tukannya iri dan dengki, udah itu aja. Iri dan dengki. Mau menutupi gaya apapun sudah kelihatan nyata dari mulutnya, dari video-videonya, semua sudah kelihatan. Ya, ya sejujurnya saya nggak begitu simpati ya atas namakan masyarakat, atas namakan apa namanya itu konsumen. Faktanya dalam proses persidangan nol ya, nol. Coba bagaimana jika orang melapor, tidak ada perbuatan itu, tidak ada kerugiannya, tidak ada yang menjadi korban. Nah itu kan persoalan ya teman-teman ya. Karena tidak ada semua itu, maka dalih bahwa dia mengatasnamakan masyarakat, dia mengatasnamakan konsumen, itu nol besar. Ya, nol besar, sama sekali tidak ada. Kecuali kalau atas nama dirinya pribadi sebagai pengusaha ya bisa saja. Tetapi kalau mengatasnamakan konsumen, mengatasnamakan masyarakat, kemudian kita tahu bahwa pada akhirnya juga ada permintaan sejumlah uang, ini kan kelihatan sekali nol gitu ya, nol. Jadi teman-teman, ya meskipun teman-teman suka sama orang-orang seperti itu, tetapi kan kita juga harus melihat faktanya. Faktanya mengatasnamakan masyarakat itu tidak. Yang ada hanyalah atas nama pribadi masing-masing. Ya, atas nama pribadinya sendiri, gitu ya. Oke, saya bacakan dulu ini. Setelah ini nanti kita akan ulas apa sih yang sebenarnya terjadi. Di mana letak kejanggalannya? Apakah ini kasus dipaksakan? Ya, nanti kita akan sampaikan semua ya. Saya bacakan dulu teman-teman, ada tema di sini, Dr. Richard Lee, kasus apa? Ini penjelasannya menurut dakwaan jaksa. Oke, saya bacakan ya, langsung ya dari sumbernya nih. Tangerang, ya, dokter kecantikan yang akrab disapa Richard Lee menjalani sidang perdana di Pengadilan Tangerang pada Kamis 18 Juni 2026. 18 Juni 2026 waktu itu ya. Richard Lee dianggap melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam dakwaan pertama, Richard Lee melalui perusahaannya CV Athena Mandiri disebut melabeli ulang produk kecantikan yang dibelinya dari perusahaan lain dan tanpa mengajukan ulang izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Telah memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan pemanfaatan dan mutu, ujar jaksa. Ini jaksa yang bicara ya.
Richard Lee membeli 3 produk kecantikan dari perusahaan lain, lalu dilabeli ulang dengan merek baru. Berikut rinciannya. Ini kata jaksa ya, kata jaksa. Bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk WT dan dilabeli ulang dengan WT White Tomato. Kedua, membeli produk Repair Skin Super Facial Pink Aging lalu diubah namanya menjadi DNA Salmon di rumah saja. Ketiga, membeli RE Pink The Secret Inner Beauty and Health menjadi Miss V Stem Cell. Setelah mengubah nama produk tersebut, Richard Lee tidak melaksanakan perubahan notifikasi ke BPOM. Nah, ini ya, ingat ya, tidak merubah notifikasi. Setelah mengubah kemasan, Dr. Richard Lee mempromosikan serta menjual produk tersebut pada akun TikTok Shop. Oke, ucap jaksa. Selain itu, Richard Lee juga disebut mengubah ketentuan pemakaian produk kecantikan tersebut berdasarkan keterangan ahli dari jaksa. Kosmetik seharusnya hanya dapat dipakai di luar tubuh dan lapisan kulit. Namun Richard Lee menambahkan suntikan pada produknya. Jika menggunakan suntikan untuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, produk tersebut seharusnya tidak dijual bebas seperti di TikTok Shop, melainkan harus lewat klinik. Perbuatan Dr. Richard Lee dianggap melanggar. Oke, inilah semua yang disampaikan bahwa dakwaan Dr. Richard Lee dalam proses persidangannya sudah dikonfirmasi dalam pembuktian, dan itu semua tidak ada, teman-teman ya. Meskipun ada, itu masih dalam ranah pelanggaran administrasi, dan Dr. Richard Lee sudah dijatuhi hukuman administrasi. Oleh siapa? Oleh Badan POM. Produknya sudah ditarik, izin edarnya sudah ditarik, kemudian sudah ditegur lah intinya. Nah, kalau sudah dilakukan itu, apakah pidana? Ya tentu saja tidak. Nah, inilah yang jadi masalah sekarang karena memaksakan diri untuk menjadi kasus pidana. Mulai terkuak ya ketika kasus ini dilaporkan muncul ini, ada siapa pelapornya, siapa korbannya, siapa saksinya. Jadi nggak jelas semua, teman-teman. Karena nggak jelas itulah makanya muncul pertanyaan bagi kita semua. Kasus apa sebenarnya ini? Ya, kasus apa sebenarnya ini? Nah, karena tidak jelas ini sehingga persidangan kemarin sempat ditunda karena saksinya nggak ada yang datang. Kenapa saksinya sampai tidak ada yang datang? Yang saksi 2 kemarin, ya siapa namanya itu, Tiffany sama Reni itu, kita sudah tahu kan. Nova, pelapor iri hati, persaingan bisnis. Benar Nova, benar. Itu juga sudah saya ulas dari awal, saya mengatakan, ini sama-sama pengusaha, sama-sama bergerak di bidang skincare, sama-sama punya merek, sama-sama punya klinik, sama-sama marketnya adalah ibu-ibu Indonesia, sama-sama menjual secara online, sama semua. Makanya karena ada kesamaan itu, maka kita anggap sebagai persaingan bisnis, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu persaingan usaha tidak sehat. Ya tapi nyatanya ini dipidanakan, bahkan diterapkan undang-undang kesehatan, kan lebih aneh. Kayak dipaksakan untuk mau ditahan itu. Ya, dengan menerapkan pasal atau mendakwa atau menerapkan pasal dalam undang-undang kesehatan, ini ranahnya adalah ranah penahanan. Ya. Kenapa saya katakan ranah penahanan? Karena kalau dengan undang-undang konsumen saja, itu ancaman hukumannya 4 tahun. Tidak bisa ditahan karena ancamannya di bawah 5 tahun. Supaya bisa ditahan, dikasih apa? Diterapkanlah undang-undang kesehatan. Gitu ya.
Awalnya semula ini adalah yaitu tentang perlindungan konsumen. Tapi anehnya dengan diterapkannya pasal 438 ya, akhirnya dilakukan penahanan ya 138 435 ya, dilakukan penahanan dengan undang-undang kesehatan. Nah, bunyinya undang-undang kesehatan itu jelas, barang siapa yang memproduksi. Lah, kapan memproduksinya? Begitu ya. Oke, ini ada tappingan dari siapa ini dulu? Dari Sumber Abadi. Dari awal juga nggak pernah percaya sama Doktip. Iya, sama dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nova, iya, Dokter Richard laris manis, yang dia enggak, makanya timbul persaingan bisnis. Ya itu berarti iri dong, ya enggak? Berarti iri. Orang laris dia tidak, ngiri orang yang laris tadi. Ini kasus dengki, iri, love vanilla, ya bener, bener ya. Konsumennya yang mana Pak? Melindungi masyarakat. Apa yang dilindungi? Ya, ini fakta ya teman-teman ya. Selalu mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan konsumen. Ketika sidang kemarin ditanya, coba masyarakatnya mana? Nggak ada. Bullshit kan itu? Ya, bullshit kan? Pada saat sidang ditanya, Anda selalu mengatakan atas nama masyarakat, atas nama konsumen. Sekarang pertanyaannya, mana masyarakat yang sudah Anda tampung, yang katanya ratusan ribuan, mana? Dia tidak punya. Bagaimana bisa mengatasnamakan masyarakat, masyarakatnya kagak ada? Ya, Alhamdulillah sepertinya netizen banyak yang sadar ya kalau Dokpeng itu manipulatif demi cuan ternyata. Ya faktanya memang demikian. Ada orang yang sudah membayar 800 juta, ada orang yang sudah membayar 200 juta, ada orang yang dicoba diperas dengan uang 20 miliar. Di dalam sidang juga terungkap bahwa Richard Lee melalui Ivan ya diminta 200 miliar. Katanya Ivan yang menawarkan. Apa hubungannya Ivan? Ivan bukan pemilik. Ya kan? Ini sulit ya. Mr. Z titip salam. Salam Doktip dong. Selalu mengatasnamakan masyarakat. Giliran dapat duit diem-diem hati. Ya itu. Masyarakat mana yang diwakili oleh dia? Kan nggak ada. Ya nggak teman-teman. Nova, yang pelapor juga sudah kemana-mana kok. Sampai sholat yang disinggung. Nanya lagi sunat apa enggak. Oh ya. Ya. Ini juga yang jadi heran. Karena katanya edukasi untuk masyarakat. Edukasi untuk masyarakat. Edukasi. Kalau edukasi saja mungkin ya terkait dengan skincare atau apalah. Kalau sudah terkait dengan masalah sunat, terkait dengan masalah kekayaan, terkait dengan masalah pajak, terkait dengan masalah apa namanya itu pribadi, itu iri, itu dengki, gak usah diceritakan, orang lain pun tahu itu. Tapi kalau dikasih tahu begini dan tidak, ngapain saya? Karena mulutnya memang seperti itu, ya, memang mulutnya seperti itu. Kan nggak dia yang nanggung dosa orang. Itulah masalahnya. Urusan pribadi sudah dibawa kemana-mana. Nggak, ya. Stres sudah dia Mr. Z. Iya, stres. Segala macam dibahas. Week dibahas. Dokpeng. Iya, ya miris ya teman-teman ya. Miris. Saya meyakini bahwa kasus ini tuh dipaksakan teman-teman. Saya meyakini ini kasus ini dipaksakan. Kenapa saya katakan dipaksakan? Sejatinya Richard Lee ini sudah disanksi teman-teman, sudah disanksi ya. Tapi nyatanya ya begitulah. Di daerah itu namanya toksik.
Iyalah toksik. Bahkan teman-teman dokternya sendiri sudah mengatakan itu, ya. Teman-teman dokternya sendiri mengatakan itu. Kenapa si Bupeng nggak dituntut, Bang Zi? Nah, ini saya kasih tahu ini. Mungkin orang yang memiliki sifat seperti itu hanya dia. Mungkin ya, Dokter Richard Lee juga jengkel sebenarnya, tapi dia masih berpikir, ah nggak usah gitu loh. Ada pemikiran kita, ya, ada pemikiran kita. Iya aneh kan Bapak, kok bisa naik, padahal bukti juga nggak kuat. Inilah yang saya namakan dipaksakan, ya. Saya namakan dipaksakan. Kenapa katakan dipaksakan? Kasusnya apa coba? Sampai sekarang kan bingung orang, ya kan? Coba teman-teman ini yang mau naik, banyak sekali yang mau naik ini tapi tidak tapping, jadi saya bingung. Ada Kamariati, ada Lia Dilasari, ada Inani, ada Sri Widyastuti, ada Zuni, ada Siti Hadiati, ada Cendi, ada Tri Hindarti. Ini Anda-Anda ini coba dicek kembali akunnya. Ini Anda minta naik, kalau dikasih naik bilangnya kepencet jadi susah. Ini juga ada baru masuk nih RAA minta naik. Coba di tapping dulu mau minta naik enggak? Nanti saya kasih naik, tahu-tahu kepencet kan repot ya. Nah, teman-teman, kalaulah kalaulah terkait dengan undang-undang konsumen, tidak ada istilah itu mewakili konsumen tuh nggak ada. Kalau mengatasnamakan konsumen, mengatasnamakan masyarakat, ya timbul pertanyaan baru kan, masyarakat yang mana? Apakah masyarakat mewakilkan untuk mempertanyakan masalah sunat? Kan tidak. Apakah masyarakat mempertanyakan masalah pajak? Kan tidak. Apakah masyarakat mempertanyakan masalah mu'alaf? Kan tidak. Inilah yang jadi aneh. Jelita naik dulu jelita. Itulah yang jadi aneh. Ketika masyarakat tidak mempertanyakan, tetapi dia menyampaikan seolah-olah mengatasnamakan masyarakat. Ini yang jadi pertanyaan. Anehnya ya, mohon maaf nih. Anehnya, banyak yang mendukung, banyak yang iya-iyain. Padahal semua itu bohong. Ya, bohong, sama sekali tidak ada benarnya. Ya. Ini makanya saya sendiri nih ya, mohon maaf nih ya Pak Hakim, Pak Jaksa, ya. Pak Hakim, Pak Jaksa, saya bertanya, ini sebenarnya kasus apa sampai seperti ini nih? Apakah begini daruratnya? Apakah gara-gara diancam dengan undang-undang kesehatan lantas Anda ini percaya? Ya kan? Nggak ada itu namanya undang-undang kesehatan, nggak ada itu undang-undang konsumen. Ini produk, katanya kan di label, ada label baru. Label baru itu kewenangannya siapa? BPOM sudah memberikan sanksi. Dan sanksi itu, ya batas pemberian sanksi BPOM yaitu, kalau sudah diberi sanksi, apakah harus dipenjara lagi? Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Ketika Badan POM sendiri tidak merekomendasikan untuk diproses pidana. Ternyata laporan itu diproses pidana, padahal perbuatannya hanya pelanggaran terhadap labeling dan sudah diambil tindakan oleh Badan POM. Kalaulah itu produk kesehatan berbahaya, tolong jelaskan kepada saya, kepada masyarakat, bahayanya di mana? Itu satu. Yang kedua, kalaulah sudah banyak korban, tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada masyarakat mana korbannya. Ya kan? Kalau nggak ada korbannya, bagaimana? Bagaimana kita mau percaya? Ini semua sekedar akal-akalan, akal bulus. Ya, akal bulus yang seolah-olah mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan konsumen demi kepentingan pribadi. Betul tidak teman-teman? Betul tidak teman-teman? Selamat pagi Jelita.
Ya, ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Z. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Z, aku Halo izin angkat Mas. angkat telepon dulu ya, Mr. Z. Sebentar aja. Oh ya 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 ya. Ya. Jangankan cuma angkat telepon, angkat beras pun boleh ya. Di sini ada enggak tahu siapa namanya ini IWHSBS nama ini ya. Manggilnya gimana nih? Dokpeng gak konsisten sama omongannya. Katanya nggak terima endorse. Mau brand besar sekalipun. Malah. Nggak mungkin teman-teman. Nggak mungkin. Itu disangsikan itu. Lihat aja nanti. Ya, tunggu teman-teman ya. Kita akan bongkar semua ini nanti bersama-sama dengan narasumber ya. Insya Allah ada dokter-dokter, ada pakar-pakar hukum ya. Yang bersama-sama kita nanti ya. Tunggu saja ini 1 menit lagi nih. Oke, ini saya mengatakan dari awal mengatakan bahwa ini adalah hmm, rekayasa, dipaksakan, manipulatif. Coba teman-teman ya, samakan pendapat dengan saya ya. Ini pengusaha kan, terus ini pengusaha juga. Ini dokter kan, ini dokter juga. Oke, sama kan? Kemudian ini punya merek, sama punya merek kan? Ya enggak? Produknya apa? Skincare. Skincare juga kan? Kemudian pasarnya melalui apa? Online, TikTok. TikTok juga kan? Sama, ini 5 aja sudah sama. Kemudian lagi, pasarnya online. Sini pasarnya online kan? Sasarannya siapa? Ibu-ibu kan? Emak-emak Indonesia kan? Sama emak-emak Indonesia. Punya klinik, sama punya klinik. Punya merek, sama punya merek. Produk kecantikan sama produk kecantikan. Semua sama. Nah, kalau kesamaan seperti ini namanya kompetitor. Kompetitor itu dalam bahasa Indonesianya adalah persaingan usaha tidak sehat. Kalau sudah bersaing dengan cara tidak sehat itu, ya harusnya ya mohon maaf nih, harusnya ya, tidak lagi polisi cawe-cawe, ya diarahkan saja ini Anda ini pada bersaing ini gitu. Kembalikan saja ke Badan POM, ya kan? Jadi jujur saja ya, saya sudah membuat mungkin 1 tahun yang lalu saya sudah mengulas ini, tayangan-tayangan seperti ini. Tapi anehnya, kok ada teman-teman katanya di atas namakan masyarakat tuh bener. Nggak bener teman-teman, nggak bener. Ya, bohong semua itu. Semua itu berdasarkan uang. Dia tuh mencari uang dengan cara menenggelamkan orang lain. Begitu caranya. Coba ya, mereknya dia itu kan merek baru kan. Mereknya dia itu mau nyaingi mereknya Richard Lee. Richard Lee ada di atas. Bagaimana cara menjatuhkan orang di atas ini? Kalau masalah produk, Richard Lee nggak kalah. Makanya diseranglah dengan cara lain, laporkan. Nah, itu sudah masalah itu. Ya, dari Buhar sentimen dasarnya ya. Iya Buhar. Ya, sentimen inilah kedengkian Buhar ya. Orang orang sukses dia nggak suka. Orang berhasil tuh dia nggak suka dan itulah watak dan karakternya. Ya, watak dan karakternya seperti itu. Ya, karena watak dan karakternya seperti itu udah nggak bisa dirubah orang-orang begitu. Ntar ya teman-teman ya saya balas tuh WA narasumbernya ya. Ya kalau sudah yang ini dokter loh ini, dokter di seluruh Indonesia itu kan banyak ya kan. Kalau mulai dari sini dibenarkan, itu nanti dokter-dokter, pengusaha-pengusaha lain akan kena semua itu, ya kan? Dokter-dokter lain akan kena semua
dokter-dokter, pengusaha-pengusaha lain akan kena, semua akan ketakutan nanti. Dikit-dikit dilapor, dikit-dikit dilapor. Memang enak itu orang dilapor. Nggak enak, ya kan? Ya mudah-mudahan itu akan kembali kepada dirinya ya teman-teman ya. Ini kan pengusaha-pengusaha beginian di Indonesia kan banyak. Kalau ini yang gede saja ini bisa dijatuhkan oleh dia, dia itu akan mencari sumber dari yang kecil-kecil itu. Lihat aja nanti, ya. Ini analisa saya. Kalau ini dibiarkan, ya, kalau ini dibiarkan, pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha UMKM yang terkait dengan skincare itu akan disapu rata sama dia. Ini benar nih kawan-kawan. Ini mulai dari sini sudah kelihatan. Kalau ini tidak jelas nantinya dan BPOM tidak ngambil tindakan, ya kan? Atau kitalah masyarakat yang diperalat terus, yang akan datang itu sudah terplanning sekarang itu. Yang kecil-kecil itu yang 1 miliar, yang 1 miliar, yang 1 miliar, yang 500 juta, itu akan menjadi penghasilan bulanan bagi dia itu. Lihat saja nanti. Ya, parah kan kalau sudah begitu. Selamat malam, Ita Kabelen. Ya, kita sekarang membahas ini ya Ita ya. Inilah persaingan bisnis itu kejam. Ya kalau persaingan bisnis silahkan di proses hukumnya persaingan bisnis. Bukan yang sudah ditindak lanjuti sama badan badan apa namanya lembaga lain. Ini parah nih. Ya. Ini pertanyaan apa ini? Pertanyaan apa ini? Emangnya saya tidur sekamar dengan Dr. Richard Lee? Coba sebelum sebelum tapping dipikir dulu lah, biar enak kita ini. Saya jadi bingung kan. Kita ini menyampaikan kabar yang sekarang ini, ditanya lagi kabar yang terbaru. Yang terbaru artinya kan yang, aduh, saya pusing. Ayo, ayo, Mama Mahir, yang logis, yang logis. Biar nggak membingungkan. Apa yang kabar terbaru? Kabar terbaru istrinya hamil gitu. Kabar terbaru, apalagi? Kok jadi bingung saya kan? Ini kan saya bercerita tentang situasi kondisi saat ini. Kalau ditanya kabar terbaru, terus aku cerita apa lagi? Coba. Jalur NJ, nyimak aja mesti. Ya, ya lebih baik nyimak. Ya. Saya juga heran ini, kenapa nih dokter-dokter lama juga dihubungi ini. Apa pada live ya? Kalau kelamaan juga nggak bagus nih. Mister, nanti saya telepon, ada hal penting yang mau saya sampaikan. Sudah tahu nomor telepon saya belum? Hah? Sudah tahu nomor telepon saya? WA aja ya. Bapak sempat bilang gitu kayaknya. Bapak sempat bilang gitu kayaknya. Kabar terbaru gimana? Coba dipakai inilah, pakai pikiran jernih lah. Kadang-kadang juga aneh saya. Ambil di oh iya iya. Ya WA aja coba WA WA. WA ada nomornya itu di YouTube saya ada itu. Aktif tuh. Lanjut Kasel. Dan sehat-sehat Perhatian, perhatian, perhatian kepada pengacaranya Ririn, kepada pengacaranya Tio. Perhatian, perhatian kepada pengacaranya Haji Muhaimin. Mundur, mundur, mundur. Model apa itu? Nggak layak. Ini makin lantur aja teman-teman ya.
Sheila on Seven, suruh telepon di TikTok aja lah Bapak. Ya nggak bisa, TikToknya lagi live kok telepon di TikTok. Coba, coba pada mikir gitu loh ya. Kita ini lagi live disuruh nelpon di TikTok. Makanya kita arahkan ke WA supaya kita bisa live. Coba, gimana sih? Coba ayo pada mandi semua, pada mandi. Ini pada bingung semua nih pertanyaan nih, bikin pusing. Mandi, 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 mandi keramas semua. Ya, ini tuh ceritanya, saya lagi live. Ya kan, dia nggak mau ganggu live, makanya dia minta telepon, mau tidur, oke silakan tidur. Tidur, selimutan, sudah aman tuh. Nih ya, Ita Kabelen. Saya saya tunggu ya, kalau memang ada berita penting, kita tunggu ya, gitu. Assalamualaikum lagi Mr. Z. Waalaikumsalam. Aku barusan ini dapat dapat WA-nya ternyata parah juga ya. Yang ini tadi. Apa itu Mr. Z? Saya baru selesai nelpon nih, nggak nyimak. Iya, memang ini nih. Tak kasih dengerin ya nih. Ternyata ada kata-kata begini, dengerin ya. Yang itu yang kasus yang satu ya. Lanjut Kasel. Dan sehat-sehat Perhatian, Kasel. perhatian, perhatian kepada pengacaranya Ririn, kepada pengacaranya Tio. Perhatian, perhatian kepada pengacara. Wah, kalau sudah begitu udah parah ya. Ah, Mambara itu. Oh, Mambara itu Mister. oke. Ini Hadir Mister. ya, aku mau tanya nih sama Jelita. Kamu tahu kasus apa sebenarnya ini? Yang dialami oleh Dr. Richard Lee, kasus apa? Kalau di Dr. Richard Lee kasus apa? Ini perjalanan menurut dakwaan jaksa. Kasus skincare yang aku tahu Mister. Skincare-nya kenapa? Katanya skincare-nya itu tidak ada izin edar. Skincare-nya itu apa lagi ya? Labeling. Oke. Ini kan tidak pidana. Kalau tidak pidana kan kejahatan. Apakah itu kejahatan? Apakah itu tidak pidana? Nah, kalau sependek pengetahuan saya, Mister, saya kalau urusan pidana kan saya kurang paham ya. Biasanya itu kalau urusannya dengan BPOM kan, BPOM pasti urusannya Mister ya. Ya. Kalau urusannya itu dengan BPOM, ya sanksi administrasi saksinya tuh dicabut, Hmm. ya kan? Hmm. Tapi kalau masuknya di pidana saya kurang paham tuh Mister, di bagian mananya itu pidananya. Tapi kemarin ada yang lucu sih Mister, mungkin udah dibahas kali ya Mister. Masalah yang tidak datang saksinya itu. Oh, belum. Coba ceritakan. Jadi kemarin itu Mister, saksinya itu ada orang ahli, saksi ahli, lalu kemudian saksi si pemilik gerabah shop, lalu kemudian saksi si pemilik Tokopedia. Nah, ahli tidak datang, lalu kemudian gerabah shop tidak datang dan juga tidak bisa dihubungi Mister, teleponnya mati. Berarti tidak bisa dihubungi, berarti handphonenya mati dong. Mati, pokoknya tidak bisa dihubungi, begitu ya kan keterangan dari jaksa. Lalu yang ketiga, si saksi dari toko retail shop yang Tokopedia, Suyatno atau Suyanto, saya lupa namanya. Nah, itu dia masih ditunggu surat kematiannya. Loh, Itu juga emang belum mati? datang. Ah, kabarnya meninggal, Mister. Ya, tunggui sampai hidup lah. Nah, itu. Nah, oke. Sampai hidup. Sidang di akhirat, Mister. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi kalau yang satu tidak bisa dihubungi padahal dia sebagai saksi, ingat ini saya kasih tahu nih. Ya, ini saya kasih tahu nih. Memanggil itu orang, yang dipanggil kan harus dipastikan dulu masih ada atau tidak, ya nggak? Betul, Mister. Nah, oke. Kemudian namanya surat panggilan itu dilayangkan dengan jadwal 1 minggu kan?
Mister. Ini udah panggilan kedua malah, ketiga. Iya, artinya sudah panggilan kedua nih. Kalau ada panggilan kedua kepada orang yang katanya mati, artinya kan persiapan jaksa juga dilihat di sini kan. Benar, Mister. Nah, dari sinilah kita melihat, makanya saya bertanya, kasus apa ini? Nah, itulah, Mister. Kita juga bingung sebenarnya dia kenapa bisa sampai naik ke atas. Sekarang begini, Mister. Nah, ini nih bagus nih. Bagus nih. Ya, lanjutkan. Bagus ini. Ya. Kenapa dia bisa naik ke atas ya? Hmm. Sementara Doktif itu kan belinya dari Grabah Shop ya, Mister. Ya, Dari Grabah Shop. Konon katanya ya, Mister. Konon katanya kan Grabah Shop belinya dari Richard Lee, dari akunnya Richard Lee. Tapi begini, Mister, itu barang kan udah sampai 1 tahun, Mister. ya. Sementara Oke. kalau kita lihat dari pembeliannya tuh hanya beberapa biji, Mister. Beberapa Hmm. piece lah, nggak banyak. Nah, lalu kemudian ketika di persidangan yang sebelum ini ya, Mister, ketika persidangan dikonfirmasi bahwa barang tersebut itu tidak ada nomor, tidak ada NA-nya, Ya, tidak ada ya. NA-nya. Jadi gini, Lanjut. jadi penting banget itu datangnya dari Grabah Shop, Mister, dan penting juga diaudit. Apakah penjualannya dia dengan pembeliannya dia itu sama? Paham nggak, Mister, maksud saya? Karena kan Tahu. barang-barang seperti ini, barang-barang seperti ini itu rentan dipalsukan, Mister. Ya, oke. Sangat amat rentan dipalsukan. Jadi kalau ketidakhadirannya Grabah Shop, ya bagaimana mereka mengkonfirmasi? Bagaimana mereka mengkonfirmasi benarkah itu barang dibeli dari produk dari Dr. Richard? Kan begitu, Mister. Mm-mm. Nah, sekarang pertanyaannya ya, orang sepenting itu ya, satu, dia tidak dijadikan, kalau menurut saya ya, Mister, seharusnya dia juga duduk di sebelah Dr. Richard itu. Terdakwa. Betul. Ya, Karena ya. kan Lanjutkan, lanjutkan. harusnya dia duduk. Nah, sekarang kalau dia dijadikan saksi, ya misalnya dijadikan saksi dan dia tidak juga datang jadikan saksi, tidak juga datang sebagai saksi, lalu apa gunanya sidang ini, Mister? Nah itu yang saya pertanyakan. Jadi teman-teman, sebentar dulu ya, teman-teman saya kasih tahu ya. Ini kasusnya sepertinya heboh sekali. Diancam 15 tahun. Itu disuarakan tuh. Diancam pidana 15 tahun, dimintain uang 200 miliar, katanya sudah menawar 50 miliar, kayak gitu-gitu deh. Teman-teman dengarlah semua itu. Itu heboh sekali itu. Ternyata setelah sidang, jaksane bingung, kemudian jaksanya bingung, hakimnya ini sekarang juga bingung, ini orang sudah nahan orang nih, kasusnya apa sih? Oke, bener bener nih, ada tadi kata, ada yang tapping tuh, ntar saya baca tappingannya. Ini jaksanya bingung, benar tuh, jaksanya lagi bingung, dakwaannya sudah nggak benar, ya. Oke. huh Nih, Ita Kabelen, JPU bingung 7 keliling. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Kenapa? Ketika sidang, itu JPU itu sudah cuek. Ketika dihadapkan di depan hakim, kemudian begini, JPU sudah nggak lihat lagi. Ya kan? Mister 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 Lim, obat dicemilin kali, makanya bermasalah. Harus dipanggil. Ya, nih. Kemudian kenapa kasus ini bisa naik? Itu kan pertanyaannya. Itulah yang saya katakan, dipaksakan. Nah, kategori dipaksakan, saya akan jelaskan nanti kalau sudah ada narasumbernya. Ya, dipaksakan. Saya memaknai itu dipaksakan kenapa? Karena begini, sejatinya kasus ini sudah disanksi. Ya kan? Sudah disanksi, artinya sudah selesai. Hukumannya ya itu, ya kan? Tetapi dipaksakan menjadi pidana, padahal yang memberi sanksi tadi, BPOM itu, tidak merekomendasikan itu. Ya, saya, ini teman-teman semua, saya saya mendapatkan MOU antara Polri dan BPOM. Nah, terkait kasus ini, seharusnya di dalam MOU itu sudah selesai itu. Tapi nampaknya
MOU yang sudah ditandatangani antara Kapolri dengan Kepala Badan POM itu tidak dilaksanakan dengan baik, ya. Itu tidak dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Karena dipaksa naik. Padahal dalam MOU itu tidak ada itu. Itu tadi yang kumaksud, Bapak. Apa yang kamu maksud? Siapakah yang harus bertanggung jawab? Nanti teman-teman, Mr. Lim, nanti kalau kita sudah ketemu ahlinya, ketemu ya supaya enak ininya ya. Nanti saya perjelas di sini. Ada MOU-nya. Bahkan sudah sekian lama itu. Ya. Ayo, silakan lagi. Sudah ya, ini jelita tadi ya. Kalau saya mengatakan kenapa bisa naik itu dipaksakan jelita. Tapi emang lucu sih, Mister. Kalau kemarin kita lihat yang terakhir. Jadi dari kedua belah pihak ya, Mister. Dari baik itu dari PH-nya terdakwa Richard maupun dari jaksa, mereka sama-sama memohon kepada hakim, memohon dengan sangat lah, meminta hakim itu berkata-kata untuk memanggil pihak Gerabah Shop itu. Iya, itu pentingnya memanggil itu supaya apa? Ya kan? Supaya terungkap semuanya. Sebenarnya seperti apa? Ya, lanjutkan. Aku tak sambil ini sambil menunjukkan kepada teman-teman nih. Siap, saya malah jadi ada pertanyaan sebenarnya melihat situasi kemarin nih, Mister. Ya, Kalau silakan. kalau sebelumnya kan memang udah chaos di cara barang di daftar barang bukti itu dengan flash disk yang tidak ada ya, Mister. Kalau menurut saya sih itu udah chaos ya. Lalu kemudian kalau kemarin itu saksi tidak datang, baik dari saksi ahli maupun saksi Gerabah Shop itu tidak datang, lalu kemudian dilanjutkan Rabu depan tidak datang juga, Mister. Jadi apa yang terjadi sama persidangan ini, Mister? Masih bisa lanjut atau enggak? Ya, kalau saya jadi hakimnya, saya sudah ketok kemarin-kemarin. Ini dana nggak benar, bebas demi hukum. Begitu aja kalau saya. Oke, kasus ini dipaksakan kok. Kenapa saya katakan dipaksakan? Nih saya kasih lihat nih ya, supaya juga seluruh seluruh manusia tahu. Nih, ini harusnya diikuti kalau atasannya sudah tanda tangan sama BPOM terkait kerjasama ini, ya harusnya ngikut. Polri nggak bisa semena-mena karena sudah ada yang namanya MOU pimpinannya. Meskipun ada tugas pokok, ya kan, ada tugas pokok, tapi kan ada kerjasama di situ, ya kan? Ya, teman-teman ini Pak Listio Sigit Prabowo, oke. Sebelumnya juga sudah ada lagi, bahkan ditayangkan itu MOU-nya. Saya klik ya supaya teman-teman kita tidak ngomong fitnah ya. Ini apa adanya. Oke, saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Sebelumnya itu sudah ada. Nah, kalau polisi-polisi yang baru nggak baca-baca aturan begini ya repot. Ada kerjasamanya dan itu harus dijalankan. Saya tunjukkan lagi ya, saya tunjukkan lagi tentang kalau Anda bertanya tentang kenapa bisa naik, seharusnya nggak akan naik. Coba apa ini jelita di sini jelita? Mister, tulisannya kecil-kecil, saya nggak kebaca nih, Mister. Karena kamu bilang nggak kebaca, saya kirim ke WA kamu judulnya. Oh, siap, Mister. Sebentar ya.
Kenapa perlu kerjasama? Iya, di mana-mana itu kalau instansi itu dia kan nggak punya kekuatan kritik. Dia akan mengadakan MOU sama juga sama PU, ya kan tuh ada pasti ada. Saya baca ya, Mister. Ya baca, baca, baca. Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor sekian-sekian tentang peningkatan kerjasama dalam rangka pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Pada hari ini, Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2016, 2016 ya. Ya, itu yang Kapolri lama ya. Ya, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Jenderal Polisi DRS Badrodin Hati selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Turnojoyo nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut pihak pertama Dr. Roy A. Sparing MAPPSC selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Berkedudukan di Jalan Percetakan Negara nomor 23 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut pihak kedua. Satu aja Mister ya? Ya, kan nggak minta supaya dibaca semua, ya kan? Artinya saya ingin menunjukkan bahwa antara keduanya itu ada saling kerjasama. Kerjasama dalam hal apa? Nah, di situ tadi kan MOU tentang apa kan? Mister. MOU tentang proses penyidikan kan? Nah, karena kewenangan penyidikan, betul, kewenangan penyidikan itu ada pada polisi, betul. Tetapi ingat, PPNS juga dilindungi oleh undang-undang. Bang Kritik nggak usah on cam, Bang Kritik. Ketahuan jadi generasi lama. Oke, Bang Kritik? Coba Bang Kritik mau ngomong apa? Nggak usah on cam. Iya, kenapa perlu kerjasama gitu loh? Aneh itu. Udah ada ininya. Kenapa ada PBB? Kenapa ada perlu kerjasama antar negara? Kan masa pertanyaan begitu harus dijelaskan? Sudah tanggung Loh. jawab negara. Sudah. Loh, tugas polisi itu kan kejar maling. Kenapa? Terus kalau nggak kerjasama, si polisi nggak mau kejar maling gitu. Saya turunkan ya kritik ya, nggak nyambung ya. Loh, iya. Oke. Mohon maaf ya kritik ya, itu bahasa-bahasa basa-basi lah saya katakan itu. Jadi bukan untuk diperdebatkan ya. Jadi gini, memang ada tugas pokoknya, tetapi dalam bidang-bidang tertentu itu mereka juga memiliki tugas ya. Misalnya KPK itu kerjanya itu tangkap korupsi, tapi dia punya kerjasama dengan Polri. Contohnya kalau KPK lagi melakukan penangkapan di luar, dia pasti minta bantuan Polri. Nah, itu kerjasama. Sama juga negara Indonesia, tugasnya adalah menangkap pelaku kejahatan. Bagaimana dengan terhadap warga negara asing? Dia kerjasama, gitu ya. Udah ya, Bang Kritik ya, udah clear. Oke, Jelita. Mister. Ya, sama juga ini tadi TNI dengan jaksa. Itu juga MOU namanya, gitu ya. Oke. Tadi kan sudah dibaca nih. Salah satunya adalah peningkatan terkait dengan pengawasan UMKM dan juga proses penyidikan. Begitu kan ya? Benar, Mister. Ya. Nah, artinya apa? Ketika ada laporan, karena kan sudah kerjasama nih, ada laporan ini adalah terkait wewenangnya BPOM. Kalau datangnya ke polisi, ya polisinya tinggal kembalikan aja ke BPOM. Kami telah menerima laporan seperti ini. Mohon tindak lanjutnya.
mohon kabar, kan begitu ya? Benar, Mister. Ya, demikian juga dari BPOM. Kalau BPOM mendapatkan informasi dari masyarakat, kok terkait dengan apa namanya penindakan yang mungkin ya, yang kapasitas besar, pasti minta bantuan sama polisi. Itulah perlunya dilakukan kerjasama. Ya, kerjasama itu bagus kalau menurut saya bagus, karena tugas pokoknya itu kan ada di situ. Tetapi ada yang kewenangan yang tidak dimiliki. Contohnya, ya kan, kalau Badan POM itu kan ada di pusat, ada di kemudian ada di provinsi, kemudian ada di kabupaten. Nah, ketika terjadinya ini sebuah desa, maka kerjasama sama polisi. Makanya ada Polsek yang membantu, Polres yang mendorong. Ya begitu, itulah bentuk kerjasama. Gitu. Ini teman-teman, ini kritik, ini pancingan ya teman-teman ya, pancingan. Dia sudah tahu itu sebenarnya, udah tahu. Ya. KPU kan tugasnya begini, tetap kerjasama sama polisi. Nah, namanya orang tua ya begitu ya teman-teman ya. Tapping lagi kritik. Pasti, pasti, Suara iso. pasti hilang kritik. Tapping lagi nggak apa-apa. Coba menurut Anda gimana dengan kerjasama ini? Ya saya rasa memang udah benar, nggak mungkin semua polisi menangani hal-hal yang begitu kan, Mister. Iya. Masing-masing punya undang-undangnya, masing-masing punya rule-nya kan. Seperti BPOM, dia terikat di undang-undang kesehatan, kan gitu kan, Mister? Iya, supaya nggak rebutan gitu loh, nggak rebutan. Betul, Tapi kalau terjadi rebutan, nah inilah yang terjadi masalahnya, ya kan? betul. Seperti yang dibilang sama Prof. Edi, kalau saya nggak salah dengar, nggak semuanya di penjara, ya kan, Mister? Iya, saya blokir kritik ya, udah nggak layak kamu didengarkan. Itu terus kamu nuh. Oke, kerjasama sudah patut karena untuk mensinkronkan penyidikan. Nggak ada masalah itu kerjasamanya. Kerjasama ini nggak ada masalah. Masalahnya adalah dipatuhi apa enggak. Ya kan? Dipatuhi apa tidak. Kalau nggak dipatuhi, ya kan? Kalau nggak dipatuhi, jadi sia-sia jadi kerjasamanya. Kan makanya ada pasal 1, ini harus begini, pasal 2, ini harus begini. Sampai banyak banget tuh. Nanti saya kirim ya, untuk bahan bahan diskusi ya, untuk Mbak Via ya, saya kirim ya. Siap, Mister. Ya, Saya pikir tadi cuma kasus Pauman aja, Mister, yang berantakan. justru ini karena penuh. Ya, mau Bapak kirim juga ke WA untuk apa? Untuk apa, Mama Mahir? Mau baca yang bener aja. Jangan sampai jadi nyanyi-nyanyi, kan repot Mama Mahir. Ini kan bukan lagu. Sudah saya kirim ya, via ya. Mister, saya udah terima. Jadi Ya, gini, Mister, kalau kasus yang seperti Richard Lee itu di naik sidang, tapi masih banyak kasus-kasus yang seperti itu nggak naik sidang, Mister. pokoknya ini gimana ya aku bilang ya. Ini pokoknya, ini targetnya. Jadi sudah di luar Nurul. Ya. Coba nih, via. Coba saya sebutkan benar apa tidak. Kamu lihat tangan saya. 2 orang ini sama-sama pengusaha, betul? Betul, Oke, teman-teman juga bisa ya. 2 orang ini sama-sama pengusaha. Satu. Yang kedua, sama-sama punya merek, betul? betul, Oke. Sama-sama punya klinik, betul? betul, Mister. Sama-sama punya produk, betul? Betul. Produknya apa? Skincare. Skincare. Dua-duanya sama kan? Ya, Terus sama-sama
caranya market online kan, Betul. sasarannya mak-mak kan. Betul. Nah, kalau semua sudah sama begini, itu namanya kompetitor. Satu lagi Mister yang sama-sama. Sama-sama dokter. Nah, betul. Ya, kalau itu sama-sama dokter debatable karena ada dokter yang seharusnya menghormati dokter lain kan tidak di sini. Iya, benar Mister. Ya, karena saya anggap saya lihatnya dari sisi pengusahanya. Betul Mister. Nah, dari sisi pengusaha inilah saya melihat bahwa ini sisi bisnis. Kalau dari sisi bisnis tentu saja adanya kompetisi gitu. Nah, sekarang dipermasalahkan tentang kasus. Kasus ini timbul pertanyaan, kasusnya itu kasus apa? Ya enggak? Kasus apa? Benar Mister. Oke. Selamat malam, Dok. Malam Mr. Z. Malam mingguan ya? Enggak, tadi ada sedikit kuliah. Ada kuliah dari Prof. Henry. Oh, ya. Berarti materinya malam ya? Iya, Mr. Z. Oke. Ini apa Dokter Andreas? Malam ini tuh kita bikin tema ini. Sebenarnya ini kasus apa sih gitu. Jadi ini cocok nih kalau ada Dokter Andreas di sini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kasus kalau kasusnya ini kejahatan, mungkin kita nggak terlalu ini ya. Tapi rupanya ini kasusnya cuman pelanggaran yang sudah ditindaklanjuti, yang sudah diambil tindakan oleh Badan POM. Nah, sehingga sekarang di proses persidangan membingungkan nih. Sebenarnya ini kasus apa gitu loh. Gimana Dokter Andreas? Saya nyapa dulu ya Mister. Selamat malam Dokter Boleh, Andreas. silakan. Halo, selamat malam. Lanjut Pak Dokter. Oke. Nah, sebenarnya ini kasusnya simple Mr. Z, tapi menjadi tidak simple ketika ini adalah keributan dilakukan di sosial media Mr. Z. Iya. Nah, aku sih berharap ya semuanya itu kita sama-sama belajar, bukan berarti kita mengguruin ya. Tapi kita semua sama-sama belajar bahwasanya keadaan saat ini yang terjadi adalah peperangan yang bukan substansi di dalam perkaranya, tapi malah ke arah yang ke arah siapa yang egonya lebih tinggi, siapa yang sosialnya lebih tinggi sih. Kalau aku melihat arahnya ke sana, karena semakin hari semakin aku lihat semakin nggak jelas. Kenapa aku bilang nggak jelas? Iya. Karena begini. Balik lagi ya, kita kan berdasarkan dakwaan ya Mr. Z ya. Nah kita tidak ke arah yang bukan materialnya lah ya. Seperti yang diceritakan seperti yang berkali-kali dikatakan Prof. Emran, bahwasanya sekarang ini adalah dalam proses persidangan di depan majelis hakim, JPU dan terdakwa, para saksi dan PH, para pengacara terdakwa. Nah, artinya di sini kita pembahasan adalah materialnya ya. Aduh, di sini ribut banget, Mister. Aku balik arah dulu. Tapi kedengaran dong? Oke. Nah, kita kan ke arah materialnya. Apakah unsur-unsur ini terpenuhi atau tidak untuk menjadi vonis di majelis hakim? Kita balik lagi. Bahwasanya yang diundangkan adalah pasal 138 Jungto 435. Teman-teman juga harus paham. Ini terkait undang-undang kesehatan, di mana undang-undang kesehatan tersebut adalah ranahnya lex spesialis, berbeda dengan KUHP. Kita undang-undang hukum pidana ya Mr. Z, itu kita sepakat ya. Jadi KUHP ini tidak menjadi acuan. Yang menjadi acuan adalah undang-undang kesehatan yang dipasalkan, yaitu 138 Jungto 435. Nah, di dalam pasal 138 ini jelas itu adalah sebuah larangan, ya, aturan larangan untuk bunyinya kurang lebih adalah setiap orang gitu ya, setiap orang memproduksi, mendistribusi dan memperdagangkan sediaan farmasi
Jadi konteksnya adalah sediaan farmasi, di mana sediaan farmasi itu sudah jelas dikatakan oleh Undang-Undang Kesehatan berupa apa? Obat-obatan, suplemen kesehatan, sampai ke kosmetik. Gitu. Itu adalah bentuk-bentuk sediaan farmasi, termasuk obat herbal. Begitu. Nah, kalau kita ngelihat dari ininya ya, dari yang dilaporkan adalah produknya sediaan farmasi jenis kosmetik, Mr. Z. Kita sepakat ya. Sediaan Ya, sepakat. farmasi atau juga suplemen kesehatan. Jadi itu sediaan farmasinya itu kosmetik dan sediaan suplemen kesehatan. Begitu ya. WT Premium itu adalah suplemen kesehatan. Kemudian untuk kosmetiknya adalah Salmon DNA. Ya, sama stem cell V. Miss Ya, V stem ya. cell. Ya, Nah, kurang ya, lebih ya. seperti itu. Ada Ya. 3 yang dilaporkan. Nah, sekarang kan sudah menjadi terdakwa ya. Nah, Ya. kemudian kita lihat memproduksi, mendistribusi dan memperdagangkan. Nah, saat ini kita tahu ya, kalau kita bilang WT Premium dan Salmon DNA itu dibeli dari Wrestle Shop ya, ataupun Graba Shop. Kemudian stem cell Miss P-nya itu dari official Athena ya, kalau nggak salah ya. Nah, artinya di situ ada 2 produk yang didistribusikan bukan oleh Dr. Richard Lee. Bukan Artinya ya. begitu ya. Tapi ada satu produk yang yang didistribusikan atau diperdagangkan oleh Dr. Richard Lee. Ya, begitu. Pak Dokter, izin. Ya. Di dakwaan Miss P stem cell nggak masuk. Oh, oke, berarti nggak masuk. Iya. Nah, aku juga nggak terlalu baca. Oke, thank you kalau sudah dikoreksi. Nah, kemudian kita balik lagi, Mr. Z. Nah, berarti di situ ada suplemen kesehatan dan jenisnya kosmetik untuk DNA salmon. Nah, kalau di dalam si DRL ini kan adalah pemilik dari hak paten merek. Ya, dia bukan memperdagangkan karena bukan dibeli dari official store, ya, official shop atau toko yang official dari marketplace. Nah, sehingga kita itu ragu atau rancu di dalam dakwaan tersebut. Nah, dia ini bukan memperdagangkan di official store-nya dia, tapi ada yang katanya juga dia nggak punya reseller, begitu. Sehingga itu harus menjadi pembuktian oleh JPU apakah produk tersebut dibeli dari Dr. Richard Lee. Nah, kemudian pas saat pembelian ke Dr. Richard Lee ada nggak invoice yang sebagai bukti dokumen otentik ya? Sehingga pembayarannya dari mana? Kan gitu, Mr. Z. Kalau kita mau tarik yang memperdagangkan, kemudian yang mendistribusikan, anggaplah si DRL, maka kita harus tahu dulu apakah Graba Shop tersebut dibeli dari DRL-nya. Nah, kemudian nanti ketika memang oke, belinya dari DRL, kita anggap terbukti nih lah, Mr. Zia. Kita anggap terbukti nih. Kemudian kita lanjut, apakah DRL ini membeli ke pabrik yang sesuai dengan yang dimaklon. Berarti produsen atau produksi yang memproduksi. Nah, kemudian itu akan dicek semuanya, Mr. Z, dari kode batch. Nah, itu bisa dibuktikan dengan batch number. Setiap produk yang diproduksi oleh suatu produsen atau suatu pabrik itu ada sampel tertinggal minimal 5-10 produk yang sesuai batch number yang didistribusikan. Itu kemudian nanti ada yang namanya pengecekan sampel acak atau random sampel yang dicek oleh Badan BPOM yang punya wewenang terhadap semua produk sediaan farmasi termasuk olahan pangan, Mr. Z. Nah, untuk kemudian setelah nanti ada pengecekan, yang dicek adalah yang pertama, apakah formulanya sesuai dengan yang didaftarkan. Kemudian apakah ada bahan-bahan berbahaya ataukah ada perubahan bahan. Begitu, Mr. Z. Nah, untuk kemudian ternyata kan tidak ada itu semuanya, Mr. Z, dalam pembuktian. Ya. Dalam pembuktian itu kan semuanya tidak ada. Nah, ingat lagi di 138 itu kita beres, kemudian kita masuk ke 435, ancaman pidananya 12 tahun dan denda 5 miliar. Bagaimana 138 ini tidak terpenuhi unsurnya untuk kemudian lanjut ke jungto 435-nya, pidananya, gitu, Mr. Z. Nah, aku mau kasih tahu lagi nih sama teman-teman semuanya. Jadi, parameter untuk sediaan farmasi yang dikatakan di 138 itu
bukan serta-merta produk yang tidak ada izin edar kemudian dilakukan pidana. Nggak gitu, Mr. Z. Ya. Karena tidak ada di situ tulisannya tanpa izin edar, tidak. Mr. Z boleh mungkin dicek di asistennya atau dibuka undang-undangnya teman-teman semuanya ya, di pasal 138 Undang-Undang Kesehatan 17/2023 itu tidak ada tertulis. Coba Mr. Z bisa coba dicek deh, dibantu dicek. Itu tidak ada tulisannya tuh tanpa izin edar, tidak seperti itu. Bahasanya tidak seperti itu. Sehingga itu tidak menjadi serta-merta parameter tunggal terhadap kelakuan unsur tindak pidana tersebut, begitu. Nah, kemudian itu diatur di mana? Biar kita paham. Diatur di dalam PP 28 tahun 2024. PP 28 2024 itu adalah bagaimana mentafsirkan atau mengaplikasikan dari Undang-Undang Kesehatan 17/2023 tersebut. Ada di bab berapa aku lupa, kalau nggak salah pasalnya 402 sampai 407 itu mengatur terhadap sediaan farmasi tersebut, Mr. Z. Dan situ juga yang menjadi suatu ininya ya, menjadi satu kesimpulan ya kalau aku bilang ya, itu bukan terhadap izin edarnya, tapi pharmacotype. Apa itu pharmacotype? Pharmacotype itu adalah ketika produk sediaan farmasi itu diproduksi dan didistribusikan mengandung bahan-bahan berbahaya dan bahan berbahaya tersebut dapat diuji secara ilmiah, Mr. Z. Ya, harus diuji. Yang itu, nah sekarang kan tidak ada uji itu. Jadi bukan serta, makanya ini Mr. Z. Mr. Z kalau bisa ngelihat dari media, itu ada lagi tuh oknum pengacara atau oknum PH yang sama persis sama seperti yang dilakukan si Samirun. Nah, dia mulai menjadi ormas di klinik-klinik kecantikan dan di owner-owner kosmetik. Ya gitu, ujung-ujungnya memeras minta damai 5 miliar. Itu sudah ada, Mr. Z. Oh, itu informasinya. Ada, Mr. Z. Mr. Z harus update tuh. Kirimin dong. Boleh, nanti aku kirimin Mr. Z. Ya. Nah, itu sudah terjadi lagi, ini sangat berbahaya. Kenapa? Kan kalaupun aku menjelaskan di sosial media terkait undang-undang kesehatan ini, Mr. Z, karena kebetulan undang-undang kesehatan ini adalah spesialis dan aku mempelajarin di dalam materi perkuliahan aku dulunya. Jadi jangan takut gitu loh, jangan takut terhadap orang-orang atau oknum-oknum seperti ini, karena itu semuanya sanksi administratif dan sudah diatur dalam PP 28 tahun 2024 nih, Mr. Z. Oke. Yang pertama apa? Ketika terjadi misalnya ada produk yang tidak ada izin edar, kemudian diedarkan, nah nanti akan diuji dulu. Nah kalau tidak ada kenapa, itu nanti ada teguran, Mr. Z. Apakah ini mau dilakukan izin edar atau tidak? Nah itu nanti ada saran dari si BPOM-nya, begitu. Ini sebaiknya dilakukan notifikasi nih. Begitu, itu akan ada saran dari mereka. Kemudian kalau misalnya ketika ada keributan lah atau apapun itu, nah apakah itu sanksi administratif dilakukan? Misalnya penarikan produk dari pasar, kemudian dari market ya, dari post market, kemudian dimusnahkan, kemudian diberikan berita acaranya dan dilakukan namanya CAPA, corrective action, plan action-nya gitu. Jadi tidak melakukan perbuatan yang sama lagi. Seperti itu, Mr. Z. Dan itu jelas sudah diatur dalam PP 28 2024. Siapa yang bertugas itu adalah BPOM, badan yang memiliki wewenang. Itu ada di PP 28 2024. Kalau nggak salah 402 sampai 407 itu semuanya isinya tentang sediaan farmasi. Mr. Z. Begitu. Jadi aku rasa kalau lah memang ini hakimnya memahamin konteks dari peraturan ini atau undang-undang ini, maka DRL aku optimis dia akan lepas bebas. Oke, terima kasih. Tahan dulu. Jadi intinya sudah tepat ya kalau BPOM sudah mengambil tindakan dengan sanksi administratif gitu ya, Pak Dokter ya. Iya benar, sudah, karena sudah dia mengikuti aturan dari PP 28 2024, Mr. Z. Itu kan sudah ada aturannya. Oke. Sebelum saya membacakan pasal 138, saya sapa dulu nih. Ada Bu Hajah Nur Anissa, selamat malam.
Malam, Mr. Z, Dr. Andreas, lawyer Bunga Putri dengan Warung Rakyat Malam menyimak ya. Oke. Ya, ini ada lawyer Bunga Putri. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Masya Allah. Pokoknya kalau di komannya Mr. Z ini bermanfaat semua ya. Malam Bu Lawyer. Malam semuanya. Malam yuk. Ini gini ya teman-teman ya, saya mendapatkan sebuah artikel dan artikel ini juga sangat menarik buat saya dan mungkin juga menarik dengan terhadap teman-teman nih karena judulnya saja seperti ini. Loh, anak lanang pulang nih. Ya kan? Ya. Ini sini Nang. Ini anak saya tiba-tiba pulang nih dari kamu dari mana tadi? Pekanbaru, dari Pekanbaru. Ya. Ganteng anaknya, Mister. Loh, kan di mic ya kan, di mic jadinya kayak gini. Bahasa apa, Bi? Ini bahas tentang persoalan hukum. Ya, ini gimana sih caranya ini Itu menggedein? udah paling besar. Karena Papi lagi bareng-bareng sama ini. Tunggu dulu. Ini supaya lawyer Bunga itu tahu bahwa kita sedang menemukan artikel ini loh. Oh Sebentar gitu ya. caranya. Iya dong. Ah, Oh gitu no, lawyer Bunga itu. Mr. Z, wah. Nah, di sini ada artikel Dr. Richard Lee, kasus apa? Ini penjelasan menurut dakwaan jaksa gitu ya. Ya. Oke. Oke, kita rubah lagi. Ini rubah lagi nang caranya begini nang tunggu sini ya. Nah, tergantikan lagi. Oke. Makanya kalau jadi host TikTok harus tahu nih tombol-tombol gitu. Jangan asal TikTok. Oke ya. Oke, lawyer Bunga. Jadi setelah saya membaca di situ, bingung nih mempertanyakan sebenarnya kasus apa ini gitu kan. Nah, saya ketika melihat proses persidangannya juga bingung nih, sebenarnya kasus ini apa? Pak Hakim, Pak Jaksa, pasti saya yakin bingung. Jaksanya tiwas ya. Ini bahasa ini ya. Jaksanya itu tiwas dakwa, tiwas apa namanya itu? Tiwas semangat mendudukkan orang jadi terdakwa, tahu-tahu mak pleketus. Pelapornya lain. Surat kuasanya itu judulnya surat kuasanya aja surat kuasanya itu bunyinya untuk melaporkan entah siapa tapi terkait dengan perlindungan konsumen. Kemudian korbannya tidak merasa jadi korban. Kerugiannya nol. Kemudian saksinya ya kita lihat sendiri. Ternyata ujung-ujungnya ada duit 200 miliar. Terus jaksa ini jadi bingung kan ini sebenarnya kasus apa ini kok jadi begini ya? Coba saya ingin pendapatnya ini kasus apa ini sebenarnya lawyer Bunga? Baik, selamat malam semuanya. Semuanya bingung ya. Jaksanya bingung, kita pun sebagai netizen bingung. Namun beberapa kali sidang ini saya memang cukup mengikuti ya, Mr. Z, Dr. Andreas, Haja Nur Aisyah sama Jelita ya. Mengikutin, memang ada kejanggalan-kejanggalan. Sepakat banget dengan Dr. Andreas ya. Yang dipakai pelapor ini adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya. Namun ternyata perlindungan konsumen itu unsurnya tidak ada, belum tepat. Why belum tepat? Karena pelapor ini tidak ada kerugian apapun, hanya membeli produk. Jadi kerugiannya uang sekitar mungkin 1 juta sampai 2 juta gitu ya. Nah, kembali lagi nih ke si Pepeng itu juga menyampaikan kesaksian adalah bahwa kerugian masyarakat yang harus dikembalikan. Kan sempat tuh ada argumen ya, kalau tidak salah saya ingat banget, itu adalah kerugian masyarakat. Nah, kembali lagi kalau memang Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini di unsurnya harus terpenuhi ya, harusnya sebelum kita ke undang-undang lex spesialis tadi yang dibahas sama Dr. Andreas ya, harusnya masyarakat ini
seperti awal-awal disampaikan sama si Pepeng, dia membuka suatu posko, hadirkan dong masyarakatnya. Iya, iya. Namun sebelum dihadirkan masyarakat, kalau bentuk kerugian, ini kan bukan pidana, Mr. G. Hmm. Mengembalikan uang kerugian itu adalah perdata. Harusnya ya. Nah, setelah dikumpulkan masyarakat, itu harusnya si Pepeng ataupun siapapun itu atau pengacaranya atau sebagai pelapor itu mengadunya bukan ke kepolisian, bukan ke penyidik, harusnya ke pengadilan negeri dong, gugat secara perdata. Benar nggak? Kalau memang ada kerugian masyarakat, ya kan? Nah, masyarakat ini kan tidak ada nih anomali yang disebut-sebut aja, itu kan hanya suatu tindakan opini dia sebenarnya untuk melancarkan suatu misi dia, percobaan pemerasan, udah fix itu, ya kan? Karena berulang-ulang si Pepeng ini menyebutkan kerugian masyarakat, silakan, itu kan dijadikan banyak kan? Iya. Nah, akhirnya saya mencari tahu nih, Mr. Z, Dr. Andreas, Mbak Jelita, Bu Haja ya, mencari tahu, ternyata setelah saya kumpulkan beberapa video, ini kayak tersistem gitu loh. Iya, iya. Tersistem dan akhirnya si dokter DRL ini menjadi terdakwa. Nah, menjadi terdakwa ini kan sepakat juga nih sama Mr. J bahwa ini suatu unsur yang dipaksakan. Kalau melihat dari Undang-Undang Lex Specialis nomor 17 tahun 2023. Nah, tadi kan udah dijelaskan banyak nih sama Dokter Andreas ya bahwa 138 pakai 138 Junto 435 ya sanksinya ya. Nah, BPOM atau kode NA itu memang harus sanksinya administrasi. Tetapi kembali lagi nih, JPU ataupun pelapor yang nanti diwakilin oleh JPU ini harus membuktikan nih apakah produknya itu berbahaya atau tidak. Ketika tidak berbahaya, berarti kan bukan pidana. Administrasi yang sudah dilakukan secara regulasi oleh Badan BPOM. Sebelumnya kan sudah disanksi administrasi nih. Siapapun yang mendalilkan suatu unsur perbuatan melawan hukum, dialah yang harus membuktikan. Nah, yang membuktikan siapa nih? Si Pepeng dan kawan-kawan serta JPU. Hasil uji labnya mana? Negara itu nggak bisa kalau nggak ada hasil uji labnya. Oke, nggak ada. Akhirnya pepesan kosong aja gitu, hanya insting atau pengalaman dia melihat suatu produk kecantikan ini gitu. Nah, kalau saya rasa ya, dengan kesaksian, dengan alat bukti, harusnya nih ya, Mr. Ji, bahwa apalagi kemarin terakhir tuh sidang yang kemarin ya tanggal berapa tuh, hari Kamis ini, saksi-saksi dan saksi ahli bahkan tidak hadir. Tidak hadir, ya. Bahkan tidak hadir. Nah, ini adalah menjadi suatu bahan analisa dan evaluasi majelis yang mulia hakim, benar nggak? Iya, betul. Supaya ini terang benderang gitu, pidananya nih di mana? Benar nggak, Mr. Ya kan? Nah, saya sih sebagai netizen nih, sebagai jangan sebagai netizen, sebagai lawyer. Ya, sebagai lawyer yang paham, apalagi saya kan S2-nya waktu itu kan Lex Spesialis Undang-Undang Kesehatan ya. Jadi unsurnya itu nggak ada, belum terbukti dan susah untuk dibuktikan gitu. Oke. Ya, demi hukum, demi kepastian hukum harusnya DRL bebas. Seperti itu sih pendapat saya. Baik, terima kasih Lawyer Bunga. Nanti ya tunggu dulu ya, masih ada ya. Intinya adalah bagaimana dia bisa menjudge produk ini bermasalah, merugikan orang, korbannya banyak, masyarakat banyak melapor. Sementara lab-lab yang selalu ditampilkan di media itu ternyata tidak ada. Bahkan tidak dilakukan uji lab. Oke, sebentar dulu kita sapa dulu Hajah Nur Anissa. Hajah Nur Anissa. Ya, Bapak. Saya ingin tanya, ini kan rame sekali. Dia mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan konsumen. Ternyata dalam sidang kemarin ditanyakan loh itu. Mana daftar masyarakat yang Anda kumpulkan?
ternyata tidak ada. Ujung-ujungnya sidang terakhir sebelum yang kemarin itu ternyata ada permintaan sejumlah uang. Bagaimana menurut Anda ini atas nama masyarakat kok begini? Silakan. Izin saya menjawab dengan keterbatasan saya ya Bapak. Boleh, boleh. Pastinya dengan kasus ini sebenarnya kita sebagai masyarakat juga ada hikmahnya gitu loh. Ada hikmahnya, artinya selama ini mungkin kita mengibaratkan apa ya, Samiun ini seorang pahlawan gitu loh. Ya. Nah, tapi dengan kejadian-kejadian yang terjadi di persidangan dan apa yang selalu digembar-gemborkan ternyata tidak apa ya, berkesesuaian dengan apa yang terjadi gitu loh. Jadi artinya kita juga sebagai masyarakat diajarkan tidak untuk menerima mentah-mentah Iya, apa yang diberikan selama ini gitu loh. iya, Sebenarnya ini ada titik terangnya juga menurut saya Mr. Z. Jadi mungkin iya. ini satu akhir perjalanan lah bisa dibilang begitu. Iya. Menurut Anda ini sebenarnya dia itu edukasi atau mencari sensasi? Kalau edukasi tentu ada satu hal permasalahan yang menjadikan jalan keluar yang terbaik pastinya. Ya. Tapi kalau ini ya duit dikasih kali. Ada bahasa baru di tweet dikasih. Iya. Mr. Z, Ini Gitu. ya terima kasih Bu Aja ya, terima kasih. Ya. Namanya berubah lagi, ada Pepeng, ada Samiun. Silakan. Mr. Z. Dokter ya. Nah, jadi itu menarik tuh pertanyaan Mr. Z tadi. Apakah ini edukasi atau apa? Kalau edukasi itu Mr. Z, edukasi itu kita harus memberikan solusi. Solusinya itu apa? Ketika kita memberikan edukasi. Jadi ada hasil kesimpulan dari edukasi tersebut. Itu harus dipahami itu teman-teman semuanya. Tapi kalau dia Sensasi. solusinya itu adalah uang, nah berarti itu ormas, Mr. Z. Ormas. Nah, itu Mr. Z. Oke. Nah, ini aku sekarang mau tanya ini Mr. Z sama ini ya, Kak Bunga lah ya. Karena aku kan nggak mempelajari tentang KUHP ya. Tidak terlalu belajar tentang KUHP. Ya. Apakah di dalam satu laporan daerah ini kan jatuhnya kan delik formil ya Mr. Z, Iya. karena yang melaporkan adalah Dumas kalau nggak salah ya, kemarin kan gitu ya, Dumas ya. Jadi delik formil nih, sehingga kita tidak berbicara tentang korban. Kalau delik aduan atau delik material berarti kan ada korbannya. Ya gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam satu laporan ini adalah satu undang-undang syariat, satu lagi undang-undang perlindungan konsumen, apakah undang-undang perlindungan konsumen itu masuk dalam delik formil atau delik material? Kalau itu menjadi delik material, yang melaporkan harusnya si Samirun, bukan pengacaranya. Harus korbannya yang melaporkan, benar nggak? Ya. Nah, apakah itu bisa disatukan itu dalam satu laporan atau dia membentuk dua laporan atau bagaimana sih sebenarnya secara prosedur? Karena kita jelas ya, kalau 138, 435 aku yakin ini tidak terbukti sama sekali. Oke. Karena apa? Karena memang tidak ada hasil uji lab bahwasanya produk tersebut berbahaya secara farmakotype. Salah satu contohnya adalah dulu ada kasus yang namanya paracetamol yang menyebabkan gagal ginjal. Paracetamol sirup, obat sirup untuk anak-anak. Itu rata-rata dulu ada kasusnya yang menyebabkan gagal ginjal terhadap anak. Apakah itu dipidana? Karena pidana? Tidak. Kenapa? Karena dalam farmakotype, bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam satu produk paracetamol, bahan tambahannya itu tidak menyebabkan bahaya, tapi untuk kemudian dinamikanya menyebabkan bahaya. Nah, bahaya tersebut terjadi dikarenakan cara penggunaan dari pasien tersebut yang tidak tepat. Kan begitu. Itu kan bukan kesalahan si satu produk tersebut. Sama aja seperti misalnya kita minum satu obat, yang kita tahu obatnya itu kita minum 1 tablet, tapi ada orang yang minum 10 tablet.
Padahal aturannya sudah 1 tablet. Nah, apakah dipidana orangnya, pabriknya, atau dipidana yang memproduksi, yang mendistribusi? Tidak. Masih ingat kan seperti ada kasus itu tidak Iya, ada dipidana. iya, Nah, kalaupun kita misalnya mengarah kepada ini produknya ternyata berbahaya ditemukan saat ini. Ingat, hukum tidak berlaku surut. iya, Ketika ada penemuan saat ini, berarti itu dalam uji. Itu yang namanya post market. Kita tahu nih, oh ternyata dinamika saat ini ada resistensi terhadap obat tersebut. Ada ternyata pengembangan ilmu yang menyebabkan produk tersebut tidak bisa menggunakan produk ini lagi. Dengan diganti dengan itu, hukum tidak berlaku surut sehingga tidak menjadi ranah pidana. Yang dilakukan adalah Badan BPOM harus yang namanya recall produk tersebut dan dimusnahkan. Karena saat ini tidak bisa lagi menggunakan produk bahan tersebut. Nah, apalagi produknya DRL tidak ada bahan berbahaya. Begitu loh. Oke. Sehingga tidak bisa. Artinya tidak terbukti. Bahkan ke perlindungan konsumen pun tidak. Gitu loh. Aku yakin sih bebas ya, tapi bagaimana dengan prosedur hukum menurut Kak Bunga ya? Aku pengen tahu juga. Baik. Oke, silakan. terima Layar kasih. bunga, langsung. Langsung ya. Nah, ini tadi kan ada pertanyaan dari Dokter Andres, ini cukup menarik ya. Apakah delik material dan delik formil secara undang-undang atau pelaporan itu bisa berbarengan? Sebenarnya sih bisa berbarengan antara delik formil dan delik material. Namun kembali lagi, kan kita tidak tahu nih Dokter Andreas isi BAP-nya ataupun pada saat laporan ke SPKT itu apa sebenarnya ya. Dan itu kan yang kita tahu adalah ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, yang mana ketika memang ada kerugian Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu harus si konsumennya, yaitu bisa ada unsur Undang-Undang Perlindungan Konsumen, harus ada pertama si pembeli, pemakai, kan begitu, dan ada indikasi terjadi suatu Kerugian ya. kerugiannya apa? Bukan hanya materi aja, bukan hanya materi aja, karena ini kan yang melaporkan adalah Dumas, benar nggak? Nah, ini sebenarnya laporannya ini salah apa ya? Kurang tepat menurut saya. Kurang tepat. Ya, kurang tepat karena yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh pengacaranya DRL itu udah benar bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu unsurnya nggak ada. Kenapa? Karena pelapornya bukan konsumen. Nah, Oke. Kak Bunga gini, aku ini ya, aku potong sedikit biar aku nggak Boleh. lupa. Misalnya gini, aku memberikan contoh. Misalnya ya, aku menjadi korban penipuan dan penggelapan.